Yang pertama atas nama Allah. Yang kedua, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ada dua segmen kalimat yang penting untuk kita pahami pagi ini. Yang pertama atas nama Allah. Siapa sesungguhnya manusia yang berhak untuk mengatakan atas nama Allah? Siapakah manusia yang berhak untuk mengatakan atas nama Allah? Apakah manusia yang tidak mengenal Allah memiliki hak untuk mengatasnamakan Allah? Apakah manusia yang tidak kenal kepada Allah berhak untuk mewakili Allah? Karena kata atas nama biasanya mewakili. Misalkan ada seseorang datang pada suatu tempat atas nama pejabat tertentu, pasti dia itu kenal pada pejabat yang diwakilinya. Yang kedua, pasti dia tidak akan keluar pesan-pesan yang disampaikannya, kecuali pesan yang disampaikan oleh pejabat yang bersangkutan. Biasanya seperti ini, seorang wakil gubernur datang pada satu tempat mewakili gubernur. Biasanya sudah dikasih teks pidato gubernur yang dibacakan wakil gubernur. Artinya, sang wakil gubernur tidak boleh berbicara di luar yang disampaikan oleh sang gubernur. Oleh karena itu dibatasi oleh teks, dibatasi oleh naskah. Supaya apa? Supaya sang wakil gubernur tidak keluar dari pesan-pesan yang disampaikan oleh gubernur. Jadi sesungguhnya siapapun yang mewakili gubernur, otomatis dia harus mewakili pikiran gubernur, program-program gubernur, ya sifat-sifat gubernur, visi dan misi gubernur. Tidak boleh yang mewakili kemudian menciptakan misi sendiri. Kalau manusia itu diutus ke semesta ini sebagai wakil dari Tuhan, atas nama Tuhan, Bismillah, atas nama Allah, berarti sesungguhnya manusia itu tidak berhak untuk menciptakan visi sendiri, tidak berhak untuk menciptakan misi sendiri. Dia datang ke semesta ini sebagai utusan Tuhan untuk menyampaikan visi dan misi Tuhan. Itu yang harus dipahami. Lalu siapa yang berhak untuk mengatakan Bismillah? Tentu saja mereka yang tahu dan kenal kepada yang diwakilkannya, yang diwakilinya. Mereka yang tahu dan kenal kepada sifat-sifat yang diwakilinya. Tidak mungkin seseorang tiba-tiba datang pada satu tempat, mewakili pejabat tertentu, padahal dia kenal tidak. Mewakili tidak, lalu tiba-tiba mengatasnamakan pejabat tertentu. Kan itu tidak masuk akal. Jadi oleh karena itu, mari kita belajar bertanggung jawab pada setiap yang kita katakan. Kalimat Bismillah sesungguhnya atas nama Tuhan. Kalau kita mengatakan atas nama Allah, berarti kita harus mewakili sifat-sifat Allah. Harus mewujudkan sifat-sifat Allah. Dan itulah yang saya sebut membumikan langit. Membumikan sifat-sifat luhur. Membumikan sifat-sifat ruh yang sesungguhnya sifat alami yang disampaikan Allah. Yang ditiupkan ke dalam diri kita masing-masing. Para sahabat yang dirahmati Allah. Lalu kalimat berikutnya adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi siapapun yang datang ke semesta ini harus membawa sifat kasih dan sayangnya Allah. Harus menjadi wakil untuk menyampaikan kasih sayangnya Allah. Harus menjadi kepanjangan tangan Allah untuk menyampaikan sifat kasih sayangnya Allah. Betapa beratnya tanggung jawab yang dipikul ketika kita harus mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Bagi yang berkesadaran mengucapkan kalimat itu sangat berat. Tapi bagi yang tidak berkesadaran, mengucapkan kalimat itu ringan-ringan saja. Karena kalimat itu hanya sebatas lisan saja. Hanya sebatas di mulut saja. Hanya sebatas di bibir saja. Tidak masuk ke dalam satu sanubarinya. Lalu kalimat itu menjadi kalimat biasa. Tidak ada nilainya. Para sahabatku yang dirahmati Allah. Oleh karena itu agar bernilai kalimat itu, mari kita belajar bertanggung jawab. Setiap kali kita memulai suatu pekerjaan dengan kata-kata Bismillahirrahmanirrahim. Artinya satu, kita punya tanggung jawab untuk mengenal siapa sesungguhnya Allah. Yang kedua, kita harus mengenal bagaimana sifat-sifat Allah. Yang ketiga, harus mengenal bagaimana asmanya Allah. Yang keempat, harus mengenal bagaimana af'alnya Allah. Jadi 4 hal yang harus kita kenali dari dia, harus kita kenali. Baru kita akan memiliki rasa percaya diri untuk menjadi wakilnya, untuk mewakili dia, menjadi kepanjangan tangan dia, terutama dalam konteks menyampaikan sifat Rahman dan Rahimnya dia. Bagaimana mungkin kita bisa menyampaikan sifat kasih sayangnya Allah, kalau kita pun tidak pernah merasakan bagaimana sifat kasih sayang Allah itu terjadi pada diri kita. Oleh karena itu kuncinya sederhana. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya.
Man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Wa man arofa robbahu faqad jahila nafsahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Siapa yang sudah mengenal Tuhannya, maka akan merasa bodoh di hadapan Tuhannya. Maka ciri orang yang berkesadaran tinggi itu ada 4. 1, dia tidak tahu apa-apa. 2, dia tidak merasa punya apa-apa. Yang ketiga, tidak merasa bisa apa-apa. Yang keempat, dia tidak merasa sebagai siapa-siapa. Makin tinggi tingkatan spiritual seseorang, makin rendah hatinya. Makin tinggi tingkat spiritual seseorang, maka makin menunduk dan sujud di hadapan Tuhan. Itulah ciri orang yang sudah berkesadaran. Para sahabatku yang dirahmati Allah, bagaimana kita mewujudkan sifat-sifat luhur, sifat-sifat langit, sehingga membumi yang menjadi sifat-sifat bumi? Bagaimana sifat-sifat langit menjadi peradaban? Sambil contoh yang sederhana. Saya sering berdiskusi dengan kolega saya, teman-teman saya. Misalkan dalam satu pekerjaan, saya sering berdiskusi hal yang sangat simpel, yang sangat sederhana. Misalkan seperti ini, kenapa Anda bekerja? Kenapa Anda berprofesi seperti itu? Atau para sahabat yang sedang mendengarkan kuliah dari saya hari ini, mungkin ada yang berprofesi sebagai guru, ada yang berprofesi sebagai tentara, ada yang berprofesi sebagai polisi, ada yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga, ada yang berprofesi sebagai pedagang, ada yang berprofesi sebagai pengusaha. Apapun profesi kita, coba kita tanya pada diri kita, mengapa kita berprofesi itu? Apakah kita berprofesi semata-mata hanya bekerja, lalu mencari uang, lalu kita mendapatkan uang, dan setelah itu pun kita tidak tahu apa sesungguhnya uang itu, dan untuk apa uang itu? Apakah uang bisa menjamin kebahagiaan seseorang? Ternyata, ya, tidak selalu bahwa uang itu bisa menjamin kebahagiaan seseorang. Orang yang punya uang belum tentu bahagia. Ya tentu saja, apalagi yang tidak punya uang. Orang sehat belum tentu bahagia. Tentu saja, apalagi yang sakit. Orang yang lapang belum tentu bahagia. Demikian juga orang yang dalam kesempitan. Apalagi dapat kita pastikan. Kembali kepada kajian yang tadi. Jadi, yang ingin saya sampaikan pesannya adalah, bagaimana kita bisa mewujudkan sifat-sifat langit, sehingga membumi di dalam diri kita. Maka satu-satunya cara adalah, kita harus mengenal dulu siapa jati diri kita yang sesungguhnya. Mari kita lihat satu pernyataan Allah di dalam satu ayat di dalam Al-Quran, surat Al-Hijr. Beliau menyatakan seperti ini. Fa'idha sawaituhu wa nafahtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Ketika aku sudah selesai menciptakan tubuhmu, maka aku tiupkan ruhku ke dalamnya. Maka tunduklah kamu kepadanya dengan cara bersujud. Demikianlah kira-kira pernyataan globalnya. Fa'idha sawaituhu wa nafahtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Ketika aku sudah selesai menciptakan tubuhmu, aku tiupkan ruhku ke dalamnya. Jadi, pada saat Allah menciptakan tubuh di dalam rahim ibu kita, dari 2 sel menjadi 100 sel, 1000 sel, 1 juta sel, sampai sekarang tak terasa. Jumlah sel dalam tubuh kita, kurang lebih menurut para ilmuwan, sekitar 100 triliun sel. Dari 2 sel, 1 sel dari ayah, 1 sel dari ibu, kemudian berpadu menjadi sekian banyak sel. Dan sekarang jumlah sel dalam tubuh kita ada 100 triliun sel. Betapa hebatnya Allah yang Maha Kasih. Setiap sel dalam tubuh kita dirawatnya dengan cermat. Setiap sel dalam tubuh kita dianugerahi kecerdasan yang luar biasa. Sehingga satu sel dengan sel yang lain dapat berhubungan dalam tubuh kita. Satu sel dengan sel yang lain dapat berkomunikasi dalam tubuh kita. Membangun satu harmonisasi sehingga tubuh kita bisa bekerja dengan paripurna. Itulah kerja semesta yang sangat luar biasa di alam mikrokosmos, yaitu di dalam tubuh kita sendiri. Maka siapa yang mengenal rahasia tubuhnya, alam mikrokosmos, maka dia pun akan mengenal alam makro yang luas. Maka tubuh kita menjadi laboratorium yang sangat hebat untuk kita belajar. Bukan sebagai kendaraan yang harus mengantarkan jiwa kita kepada Tuhan, tetapi tubuh kita merupakan sarana untuk berbagai macam kejadian di dalam kehidupan. Oleh itu maka tubuh adalah area kejadian. Mumpung kita masih memiliki tubuh, maka kejadian demi kejadian akan terjadi.